penyelenggara, aparatur negara, nggak usah cawe-cawe lah. Biarkan ini jadi ajang kontestasi. Menyatakan untuk Jawa Tengah support pada Bang Lutfi, Ahmad Lutfi, untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ya kan, itu kan bentuk hukuman rakyat kepada orang yang menuding cawe-cawe. Bukan institusinya ya, pada orang-orang yang menuding cawe-cawe. Rakyat sudah menghukum mereka. Yang ingin mengulangi perilaku yang sama, memfitnah Pak Jokowi dan lain sebagainya. Saya tunggu saja hukuman rakyat. Untuk segala sesuatu yang kadang kita tidak mengerti kenapa orang sekasar itu pada kita. Halo, hai guys-guysku, balik lagi di Arena Politik barengan sama aku di sini yang tentunya akan memberikan informasi menggelitik seputar dunia politik. Seperti biasanya pasti ada info menarik nih hari ini. Jadi ini berhubung beberapa detik-detik menuju pilkada nih ya. Ya menuju pendaftaran pilkada lah ya, yang lebih dekat lagi. Aku pengen ngajak kalian untuk mengikuti Pilgub, kabar terbarunya di Pilgub Jateng. Ini lagi rame nih, karena yang bikin rame itu relawan Solo Raya itu menyatakan dukungannya kepada Pak Ahmad Lutfi. Yang kemudian spekulasi banyak orang itu mengatakan ini langkahnya Pak Jokowi untuk lebih memukul mundur PDI Perjuangan, karena Jawa Tengah itu kan kandangnya PDI Perjuangan. Lantas, ada yang istimewa dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Jawa Tengah dan Yogyakarta kali ini. Selain bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Presiden yang tiba di Semarang pada Minggu 16 Juni 2024 diagendakan akan berada di Jawa Tengah untuk durasi yang terbilang cukup lama, yakni selama sepekan ke depan. Hari ini Presiden bersama keluarga menunaikan sholat Idul Adha di lapangan Simpang 5 Semarang. Mendampingi Presiden sholat Id yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Selain itu di lokasi tampak pula Ketua KPU RI Hashim Asyari, Pangdam 4 Diponegoro, Maijen TNI Dedi Suryadi, hingga Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Ahmad Lutfi. Di antara sederet nama itu, Ahmad Lutfi adalah nama yang tengah santer diperbincangkan lantaran digadang-gadang bakal maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah November mendatang. Tak tanggung-tanggung, Ahmad Lutfi bahkan disebut-sebut mendapat dukungan dari Jokowi untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Desas-desus itu mengemuka setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya Setio Wisnobroto di sebuah mal di Solo. Usai pertemuan, Setio yang juga wakil ketua relawan Prabowo Gibran membocorkan sekelumit isi pembicaraan bahwa Presiden mendukung Ahmad Lutfi maju sebagai calon gubernur Jateng. Apalagi di mata Jokowi, Ahmad Lutfi bukanlah sosok baru. Saat Jokowi menjabat wali kota Solo beberapa tahun silam, Ahmad Lutfi berstatus sebagai wakil Kapolres Solo. Sedikit agak menyinggung politik. Kaitannya dengan kontestasi pilkada yang akan datang, terkait dengan relawan dan sebagainya. Jadi relawan sektor Solo Raya dan juga di bawah ini kami langsung ini kemarin sudah menyatakan untuk Jawa Tengah support pada Bang Lutfi, Ahmad Lutfi, untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, kayak gini nih, ini tuh seperti memberikan celah ya untuk yang tidak suka dengan Pak Jokowi itu menghina, mengkritik Pak Jokowi. Karena setelah ada hal-hal seperti ini itu kemudian muncullah itu mulai naik lagi dan semakin naik lagi soal isu mengenai Pak Jokowi cawe-cawe di Pilkada 2024. Ya seperti biasanya salah satu yang menggembar-gemborkan hal itu dari PDI Perjuangan. Dari PDI Perjuangan, apakah ada trauma Bang Masinton terkait dengan brutalnya Pilpres dan Pileg kita 2024 yang mungkin bisa terjadi juga di Pilkada Jakarta, apalagi kalau nanti misalnya putra bungsu Presiden jadi berlaga, apakah ada kekhawatiran ada cawe-cawe lagi? Ya tentu kita melakukan evaluasi ya terhadap seluruh proses politik ini. Nah, bagaimana ke depan, apalagi dalam konteks
pemilu kepala daerah secara serentak ini, ya kita ini jadikan nih ajang kedaulatan rakyat di tiap daerah untuk menentukan calon pemimpinnya di daerah tersebut. Tidak boleh lagi ada abuse of power, pengerahan aparat negara, begitu ya. Nah jadi harus benar-benar ya pemilu kada ini menjadi sarana demokrasi rakyat di tiap daerah tadi itu. Jadi sebenarnya kita harus sama-sama awasi agar pilkada ini tidak menduplikasi proses pilpres dan pileg yang lalu, gitu ya. Agar ada kemajuan dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kualitas pemilu kadanya juga ya, kepala daerahnya. Jadi ini benar-benar kita harapkan satu momentum untuk memperbaiki bangsa ini ke depan melalui momentum pemilu kepala daerah ini. Dan begitupun dengan proses penyelenggara, aparatur negara, nggak usah cawe-cawe lah. Biarkan ini jadi ajang kontestasi masyarakat dan warga di tiap daerah untuk menentukan calon pemimpinnya di daerah tersebut secara demokratis, tanpa ada cawe-cawe kekuasaan, tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan untuk mengarahkan pilihan-pilihan rakyat secara mandiri. Nah, itu tadi katanya Bung Masinton, ya jangan cawe-cawe lah katanya gitu. Ini memang melelahkan sekali ketika orang terus menyudutkan ya. Nah karena terlalu banyak orang, karena sudah sering sekali orang-orang itu menyudutkan Pak Jokowi yang katanya dituding cawe-cawe. Ini ada tanggapannya dari Wakil Ketuanya Gerindra, Bung Habibur Rahman. Kira-kira gimana ya tanggapannya? Nah, teman-teman PDIP, kalau Pak Jarod saya perlu sampaikan ya, kita ini kan baru saja melewati kontestasi, berbagai macam fitnah, tuduhan, apalagi ya hal-hal seperti itu, ya kan rakyat sudah menentukan pilihan, ya bahwa tidak diterima rakyat segala bentuk narasi seperti itu, cawe-cawe. Oleh rakyat kan rakyat memutuskan bahwa yang disebut cawe-cawe ternyata mendapat dukungan terbesar, ya. Yang nuding-nuding cawe-cawe ternyata kayak baterai handphone, ya kan? Itu kan bentuk hukuman rakyat kepada orang yang menuding cawe-cawe, bukan institusinya ya, pada orang-orang yang menuding cawe-cawe. Rakyat sudah menghukum mereka. Apakah sekarang ingin mengulangi kesalahan yang sama? Ya silahkan, monggo. Dan secara hukum, ya berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi sengketa Pilpres nomor 1 dan 2 jelas ya, menyebutkan tidak ada cawe-cawe. Kalau masih ada orang ya kan yang ingin mengulangi perilaku yang sama, memfitnah Pak Jokowi dan lain sebagainya, ya tunggu saja hukuman rakyat. Sebelumnya pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyebut ada indikasi Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe pada kontestasi Pilkada 2024 pada November mendatang. Pasalnya, sejumlah orang dekatnya akan maju di Pilkada, mulai dari putra bungsu Kaisang Pangarep, menantunya yakni Bobi Nasution, hingga sekretaris pribadi Iryana Jokowi. Nah itu tadi responnya dari Bung Habib nih soal tudingan mengenai Pak Jokowi yang cawe-cawe. Memang apa ya, kayak istilahnya itu ketika ada celah sedikit aja itu langsung gitu, menyerangnya tuh kebangetan. Tudingan-tudingannya tuh parah banget gitu. Tapi dengan tudingan yang kayak gitu, itu PDIP itu ini salah satu statementnya Bung Adian ya, itu merasa kalau PDIP sering dihina, dikritik tiap hari katanya. Wah, sampai nggak bisa berkata-kata nih aku. Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Lihat di Instagram, kita lihat di TikTok, kita lihat di Facebook. Tenggelamkan PDI Perjuangan, sembelih bantengnya, katanya seperti itu. Kita dicaci maki, kita dihina setiap hari. Untuk segala sesuatu yang kadang kita tidak mengerti kenapa orang sekasar itu pada kita. Kita mau melihat sejarah PDI Perjuangan, bagaimana dia melawan kekuatan Orde Baru. Tidak ada ketua partai di Republik ini yang ketika baju dengan gambar ketua partai dipakai oleh rakyat dan ditangkap di jalan. Hanya kaos Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah kemudian partai-partai yang lain, mereka tidak pernah berjuang, mereka tidak mengorbankan apa-apa untuk demokrasi, untuk kebebasan, mau mengancam kita, menggelamkan PDI Perjuangan? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada partai yang kantornya pernah diserbu selain PDI Perjuangan.
Nggak ada partai yang kemudian ketua umumnya dipanggil polisi berkali-kali selain PDI Perjuangan. Tidak ada partai lain yang untuk mempertahankan kantornya 124 kadernya di penjara selain PDI Perjuangan. Lalu orang-orang itu mengatakan mau menenggelamkan PDI Perjuangan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya marah ketika partai kita dihina orang. Saya sedih ketika kita ditertawakan. Saya marah ketika kita caci maki. Saya mau membalas itu. Tapi saya tahu bahwa membalas dengan cara yang sama tidak mungkin kita lakukan. Kita cuma punya satu cara untuk membalas sakit hati kita. Kita punya satu cara untuk membalas kemarahan kita, kekecewaan, caci maki terhadap kita. Kita balas dengan satu cara, kemenangan. Tidak ada cara yang lain. Apakah penghinaan kita balas dengan penghinaan? Jangan. Apakah caci maki kita balas dengan caci maki? Jangan. Apakah penghinaan, caci maki, kemarahan dan sebagainya kita balas dengan cara yang sama? Jangan. Apakah pengkhianatan kita balas dengan cara yang sama? Jangan. Bagaimana cara membalasnya? Menang. Gimana ya? Aku tuh sampai bingung mau berkata-kata apa gitu loh. Selalu menuding ya, tapi merasa paling tersakiti, paling dihina, paling dikritik, padahal mereka sendiri juga tidak pernah berhenti untuk mengkritik. Serius, aku sampai gak bisa berkata-kata nih. Kalau menurut kalian gimana nih guys-guysku? Ya gimana nih? Aku sampai susah nih untuk ngomong aja susah, untuk menafsirkan ini tuh susah gitu loh. Nah, guys-guysku sepertinya, guys-guysku sayangnya kita harus mengakhiri video kita hari ini sampai di sini dulu nih. Terima kasih ya untuk guys-guysku yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, sudah menemaniku dari awal sampai akhir. Aku pamit undur diri dulu. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.